Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Dan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam nih untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 membahas mengenai konsep dasar sistem informasi di bisnis. Tapi sebelum itu, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami nih untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi kelompok 1 ini beranggotakan Ainun Fadila Siregar, kemudian saya sendiri, Anggita Dwi Ananda, ada juga Cerin Fatra Rananda, dan juga yang terakhir ada teman kami Mutiara Intan Permatasari. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas di video kali ini? Video kali ini setidaknya punya 5 table of contents nih guys. Yang pertama adalah konsep dasar sebuah sistem dan hubungannya dengan sistem informasi untuk profesional bisnis. Kedua, ada pentingnya sistem dalam bisnis. Ketiga, ada keuntungan menggunakan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Keempat, ada informasi dan juga area knowledge sistem informasi. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ada beberapa tantangan penggunaan teknologi informasi. Langsung aja nih, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar sebuah sistem. Secara sederhana, sistem adalah seperangkat komponen yang saling terkait, memiliki batasan yang jelas, dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan menerima input dan juga menghasilkan output dalam proses transformasi yang terorganisir. Tapi sebelum kita membahas tentang sistem informasi modern, kalian tahu nggak sih bahwa sebenarnya sebelum zaman secanggih ini, sistem informasi juga udah ada loh. Seperti misalnya penggunaan sinyal asap di awal sejarah untuk mengirimkan informasi berharga kepada orang lain yang terlalu jauh untuk dilihat maupun didengar sama pengirimnya. Kemudian ada juga contoh lainnya seperti keberadaan buku katalog yang membantu pembaca untuk menemukan buku tertentu sesuai dengan judul ataupun nama penulis dengan mudah. Atau contoh paling sederhananya adalah dengan adanya agenda harian. Nah, selanjutnya kalian tahu nggak sih bahwa pemahaman mengenai sistem akan membantu kita memahami 3 hal. Yang pertama adalah teknologi, bahwa jaringan komputer adalah sistem pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, manajemen data, data resources, dan juga jaringan telekomunikasi atau networks. Yang kedua ada application, bahwa aplikasi e-business dan juga e-commerce melibatkan sistem informasi bisnis yang saling terhubung di dalamnya nih. Dan yang terakhir ada manajemen, yaitu bahwa dengan mengelola teknologi informasi yang berkualitas, nantinya akan menciptakan adanya keamanan sistem informasi dalam organisasi dan juga meningkatkan nilai bisnis yang strategis. Nah, selanjutnya kalian juga harus tahu nih bahwa sistem memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama adalah input. Input adalah proses yang melibatkan, menangkap, dan juga merakit elemen yang masuk ke sistem untuk diproses. Misalnya, bahan mentah, energi, data, dan juga upaya manusia harus diamankan dan juga diatur untuk diproses. Kemudian yang kedua ada processing atau pemrosesan, yaitu adalah proses yang melibatkan proses transformasi yang mengubah input menjadi output. Contohnya adalah proses manufaktur, proses pernafasan manusia, dan juga penghitungan sistematis. Dan yang terakhir ada output, yaitu proses yang melibatkan transfer elemen yang telah dihasilkan oleh proses transformasi ke tujuan akhir mereka. Misalnya, produk jadi, layanan manusia, dan informasi manajemen harus dikirimkan ke pengguna manusia mereka. Selanjutnya ada 2 additional elements on system. Jadi, konsep sistem memiliki 2 elemen tambahan yaitu umpan balik, feedback, dan kontrol yang disebut cybernetic system. Umpan balik atau feedback adalah data tentang kinerja suatu sistem. Misalnya, data tentang kinerja penjualan merupakan umpan balik kepada manajer penjualan. Data tentang kecepatan, ketinggian, sikap, dan arah pesawat merupakan umpan balik terhadap pilot atau autopilot. Selanjutnya yaitu control, yang melibatkan pemantauan dan juga evaluasi umpan balik untuk menentukan apakah sistem bergerak menuju pencapaian tujuannya. Fungsi kontrol sendiri yaitu membuat penyesuaian yang diperlukan untuk input dan juga pemrosesan sistem komponen untuk memastikan bahwa itu menghasilkan output yang tepat.
Misalnya, manajer penjualan menjalankan kontrol saat menugaskan kembali tenaga penjualan ke wilayah penjualan baru setelah mengevaluasi umpan balik mereka tentang kinerja penjualan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang kedua ya teman-teman. Pembahasan materi yang kedua ini kita akan membahas mengenai pentingnya sistem dalam sebuah bisnis. Penggunaan teknologi informasi sangat penting dalam industri untuk mengurangi resiko dan mengelola urusan. Dan dalam suatu industri ini perlu dilengkapi dengan teknologi informasi agar tetap kompetitif. Dengan penggunaan sistem informasi, organisasi dapat menekan pengeluaran untuk pengadaan suatu barang yang dibutuhkan, sampai dengan mempersingkat waktu proses pembuatan barang tersebut. Nah, penggunaan sistem informasi ini tentunya juga membuat praktis proses-proses di dalam organisasi, baik dalam segi keuangan, manajemen stok barang, pembayaran pegawai, dan hal-hal lain sebagainya. Mungkin sebuah organisasi akan melakukan pengeluaran yang sangat besar dalam pengadaan alat-alat untuk mendukung sistem informasi tersebut. Namun, manfaat yang didapatkan sangat besar untuk sebuah organisasi yang akan dicapai dalam beberapa waktu ke depan. Ini ada 3 peran utama sistem informasi manajemen dalam sebuah bisnis. Yang pertama yaitu mendukung kegiatan operasional. Peran sistem informasi untuk operasi bisnis yaitu untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas secara efisien. Yang pertama, Transaction Processing System atau disebut dengan TPS. TPS ini berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. TPS ini mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Sebagai contohnya, TPS yaitu pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. Adapun peran sistem informasi untuk operasi bisnis yang kedua yaitu Process Control System atau PCS. Dalam sistem informasi operasi ini akan secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional, seperti keputusan pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses kontrol sistem yang keputusannya mengukur proses produksi fisik yang secara otomatis dibuat oleh komputer. Dan yang ketiga yaitu adalah Office Automation System atau OAS. Dalam hal ini, OAS itu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Nah, kita lanjut ke peran yang kedua yaitu pendukung pengambilan keputusan. Di setiap perusahaan mempunyai seorang manajer dalam menjalankan proses pengambilan keputusan untuk mencari solusi atas permasalahan. Respon atas pemecahan masalah sangatlah penting untuk dicermati oleh setiap perusahaan agar dapat meminimalisir kerugian perusahaan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Selama proses pemecahan masalah, setiap manajer pada umumnya akan dihadapkan dengan beberapa alternatif pengambilan keputusan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang tengah dihadapinya. Secara umum, proses alternatif pemecahan masalah dapat dilakukan dengan mekanisme seperti solusi alternatif, penggunaan standar dan batasan dalam pengelolaan informasi. Sistem informasi manajemen ini dapat membantu menyediakan informasi dengan tepat waktu, akurat, terpercaya, dan dapat diverifikasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, sistem informasi ini dapat menyediakan prosedur pengambilan keputusan lanjutan untuk mengevaluasi manfaat atau kekurangan dari pendekatan operasional dan strategi bisnis yang telah diambil. Hal ini tentunya berpengaruh untuk mengurangi ketidakpastian yang dapat menggagalkan implementasi keputusan bisnis tersebut. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke peran yang ketiga sistem informasi manajemen dalam sebuah bisnis yaitu untuk mendukung keunggulan kompetitif. Pada umumnya, setiap perusahaan yang ingin berkembang berupaya melakukan inovasi dalam menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan oleh pelanggannya. Untuk mencapai hal ini, maka diperlukan berbagai strategi seperti
menyediakan barang dan jasa dengan harga lebih murah dengan mempertimbangkan keterjaminan aspek kualitas. Nah, setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan tadi, maka sangat pentinglah sistem informasi manajemen ini dalam sebuah bisnis, guna mendukung perkembangan bisnis tersebut. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi yang ketiga ya teman-teman. Di materi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai keuntungan menggunakan sistem informasi manajemen dalam sebuah bisnis. Nah, di antara semua keuntungan yang banyak ini, kita akan membahas 4 keuntungan. Yang pertama, memberi kecepatan dan meningkatkan akurasi data. Yang kedua, memberikan keamanan. Yang ketiga, menekan biaya operasional. Dan yang keempat, efisien dan kompetisi. Kita bahas secara satu persatu ya teman-teman. Dari yang pertama yaitu memberi kecepatan dan meningkatkan akurasi data. Manfaat utama sistem informasi manajemen akuntansi adalah kecepatan pemrosesan tugas. Data dimasukkan sekali dan kemudian dapat digunakan kembali dalam menyusun laporan dengan menekan tombol secara mudah. Jika sebuah transaksi membutuhkan koreksi karena kesalahan memasukkan nominal atau salah penempatannya, kita hanya perlu merevisi kesalahan tersebut dan laporan yang dihasilkan akan terupdate secara langsung menyesuaikan hasil akhir dari revisi tersebut secara otomatis. Dan untuk meningkatkan akurasi data, data merupakan sumber daya yang terpenting sebagai pendukung kebijakan yang akan Anda ambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan yang strategis. Sistem informasi manajemen adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Melalui sistem, data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajer agar lebih efektif dan efisien. Dan dengan dukungan teknologi internet, kita juga bisa mengambil data yang dibutuhkan pada sistem secara real time. Nah, keuntungan menggunakan sistem informasi manajemen dalam bisnis yang kedua yaitu dapat memberikan keamanan. Setelah data masuk ke dalam komputer, maka semua data yang ada di dalam komputer tersebut akan aman. Kemungkinan kehilangan data akan sangat kecil, terutama jika Anda melakukan backup sistem secara teratur. Nah, dalam sistem manual, tumpukan laporan dalam bentuk kertas bisa saja hilang atau rusak dengan lebih mudah. Dengan menyimpan data di dalam sebuah internet atau dalam komputer, kita tidak hanya dapat mengakses kapan saja memerlukannya, namun data juga akan tetap aman meski komputer hilang ataupun rusak. Keuntungan menggunakan sistem informasi manajemen dalam bisnis yang ketiga yaitu menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi sebuah bisnis, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Nah, dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja sumber daya manusia yang ada menjadi meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Peran teknologi informasi dalam berbagai usaha, pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan kita. Jadi, perusahaan yang kita miliki akan terbantu jika menerapkan peran sistem informasi manajemen ini. Nah, yang selanjutnya, keuntungan menggunakan sistem informasi manajemen dalam bisnis yaitu efisiensi dan kompetisi. Efisiensi. Dalam dunia bisnis, kita mengharuskan memiliki efisiensi yang lebih besar dalam operasi keuangan dan prosedur pelaporan. Penggunaan sistem informasi manajemen ini akan memperkuat kontrol yang membutuhkan untuk menghilangkan penyalahgunaan sumber daya keuangan. Namun, juga bisa berfungsi sebagai tindakan pengendalian resiko untuk melindungi bisnis dari beberapa hal yang tidak mengharapkan dan tidak terduga. Tindakan pengendalian juga memberikan bukti historis tentang kinerja yang membutuhkan untuk mengatur aktivitas bisnis saat ini dan saat masa depan. Auditor dapat menggunakan bukti historis ini untuk mengevaluasi kemajuan bisnis yang kita miliki. Nah, yang selanjutnya yaitu kompetisi. Penerapan sistem manajemen informasi dalam bidang-bidang bisnis kita secara tidak langsung juga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif bisnis.
Memang nilai strategis teknologi informasi sangat penting dalam kemajuan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan produktivitas. Ini memungkinkan bisnis kita merespon secara tepat perubahan di pasar, sasaran, dan beberapa di depan pesaingnya. Jurnal sebagai salah satu penyedia jasa software akuntansi online memahami pentingnya sistem informasi manajemen bagi bisnis kita. Oleh sebab itu, jurnal berkomitmen untuk menyediakan pelayanan akuntansi secara online untuk memudahkan dalam memonitor bisnis kapanpun dan dimanapun. Dengan software, kita akan memperoleh kenyamanan untuk mempercayakan masalah pencatatan keuangan bisnis hingga pembukuan toko. Dengan begitu, kita dapat menjaga performa bisnis dengan optimal. Nah, cukup banyak ya teman-teman keuntungan yang kita dapatkan dalam menggunakan sistem informasi manajemen dalam bisnis kita. Jangan lupa dicatat dan diingat ya. Baik, materi selanjutnya yang akan kami bahas yaitu informasi profesional, bisnis, dan pengetahuan sistem informasi. Nah, yang pertama itu ada komponen sistem informasi. Nah, ada 5 sumber daya dalam sistem informasi. Yang pertama itu ada people research atau sumber daya manusianya, ada software research yaitu sumber daya dari perangkat lunak, ada hardware research yaitu sumber daya dari perangkat kerasnya, dan juga ada network research yang berarti sumber daya jaringan, dan juga yang terakhir ada data research atau sumber daya data. Nah, sumber daya data ini diubah oleh aktivitas pemrosesan informasi menjadi beragam produk informasi untuk pengguna akhir. Terus pengolahan informasi ini terdiri dari kegiatan sistem input, pengolahan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya di layar, di situ ada yang namanya sistem dari pengontrolan itu kita dari input, diproses, dan akhirnya menjadi output atau keluaran yang nantinya akan disimpan di data research gitu. Nah, selanjutnya ini setelah kita bahas tadi ya salah satu komponennya itu ada sumber daya sistem informasi. Nah, di sini saya akan memberi contoh untuk produk-produknya. Yang pertama itu ada sumber daya manusia ya atau orang, yaitu terdiri spesialis, yaitu ada analisis sistem, pengembang perangkat lunak, operator sistem, dan juga lain-lain. Terus yang kedua itu ada pengguna akhir, yaitu orang yang menggunakan informasi dari hasil keluaran yang telah diproses seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus yang kedua itu ada sumber daya perangkat keras. Nah, di sini itu meliputi media ya, yang terdiri dari disket, pita magnetik, formulir kertas, dan juga lain-lain, dan juga ada dari mesin yang terdiri dari komputer dan juga printer. Terus ada sumber daya perangkat lunak. Di sini ada produknya itu ada program. Nah, program itu bisa jadi program sistem operasi, program, terus ada operasi spreadsheet, Word, dan juga lain-lain. Terus ada sumber daya data yang terdiri dari deskripsi produk, rekaman pelanggan, dokumen pegawai, basis data, dan juga ada persediaan. Nah, dan juga ada basis data jaringan yang terdiri dari media komunikasi, akses komunikasi, perangkat lunak kontrol. Nah, ternyata dari produk informasi ini menghasilkan sebuah keluaran kan informasi menjadi produk gitu. Nah, apa aja sih contohnya? Nah, contohnya itu ada laporan manajemen dan juga ada dokumen yang menggunakan tampilan teks, grafik, audio tanggapan, dan juga formulir kertas dari yang sumber daya tadi hasilkan gitu. Ini informasinya. Oke, selanjutnya itu ada aktivitas sistem informasi. Nah, di mana itu yang pertama ada memasukkan. Apa sih memasukkan dari sistem informasi sendiri? Nah, memasukkan itu ialah seperti pemindaian optik dari tag berkode batang pada barang dagangan untuk dimasukkan ke dalam sistem gitu. Terus yang kedua ada pemrosesan, di mana terjadi perhitungan gaji karyawan, pajak, dan juga pemotongan gaji lainnya. Terus yang ketiga itu ada keluaran. Nah, keluaran itu ialah
hasil dari laporan yang telah diproses terlebih dahulu, dan juga hasil dari tampilan tentang kinerja penjualan suatu perusahaan gitu. Terus ada penyimpanan, itu seperti memelihara catatan tentang pelanggan, karyawan, dan juga produk. Nah, yang terakhir itu adalah aktivitas kontrol, di mana kontrol ini menghasilkan sinyal yang dapat didengar untuk menunjukkan data entry penjualan yang tepat gitu. Dan ada informasi terkait dengan profesional bisnis, di mana sebagai profesional bisnis kita itu harus dapat mengenali komponen fundamental dari sistem informasi yang kita temui ini di dunia nyata. Nah, tuntutan ini juga berarti bahwa kita ini harus dapat mengidentifikasi yang pertama, yaitu ada sumber dayanya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu orang-orang atau sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan juga sumber daya jaringan yang kita gunakan gitu dalam sebuah perusahaan untuk sistem informasinya. Terus yang kedua ada jenis produk informasi yang dihasilkan gitu dari apa yang sudah kita usahakan gitu. Terus yang ketiga ada cara kita untuk melakukan dari proses aktivitas input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan juga pengendaliannya atau kontrol. Nah, pemahaman seperti ini juga akan membantu kita untuk menjadi pengguna, pengembang, dan juga pengelola yang lebih baik dari sistem informasi. Seperti yang telah kami tunjukkan pada slide-slide sebelumnya pada materi ini, bahwa sangat penting gitu untuk kesuksesan kita di masa depan sebagai manajer, pengusaha, profesional bisnis, atau bisnis modern teknologi, agar dapat mengelola sebuah perusahaan dengan memanfaatkan sistem informasi dari pemaparan yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, bab materi kita yang kelima itu ada tantangan dalam penggunaan teknologi informasi. Keberhasilan dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini sangat bergantung pada memaksimalkan penggunaan teknologi berbasis internet dan sistem informasi yang mendukung untuk memenuhi persyaratan kompetitif pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya di pasar global. Informasi dan teknologi mereka harus dikelola untuk mendukung strategi bisnis proses maupun struktur organisasi dan budaya perusahaan bisnis. Jadi di sini teman-teman bisa kita simpulkan bahwasanya sekarang untuk mengukur kinerja sebuah bisnis itu, apalagi di taraf internasional, dilihat juga dari segi pemanfaatan dan penggunaan serta pengaplikasian sistem informasi dan teknologi dari perusahaan tersebut. Terkait penggunaan teknologi informasi ini, di sini saya juga akan memaparkan bagaimana sih ilustrasi ataupun gambaran tantangan dan peluang yang dihadapi manajer dalam mengelola sistem informasi dan teknologi. Yang pertama ada perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis ini tantangannya terkait strategi perusahaan, proses bisnisnya bagaimana, struktur perusahaannya bagaimana, dan juga budaya perusahaan tersebut. Nah, tantangan bisnis ataupun teknologi informasi ini dalam bisnis perusahaan diantaranya yang pertama persyaratan dan fleksibilitas dan siklus pengembangannya itu bagaimana. Yang kedua rekayasa ulang dan integrasi fungsi bisnis yang menggunakan internet. Yang ketiga integrasi bisnis ke dalam e-bisnis maupun e-commerce ke dalam strategi dan budaya bisnis. Jadi, dalam hal ini perusahaan perlu menyesuaikan antara budaya perusahaan yang lama dengan adanya sistem informasi dan teknologi ini. Nah, setelah adanya tadi beberapa tantangan yang ada di bisnis perusahaan, kemudian bagaimana sih peluang teknologi informasi bisnis ini sendiri? Nah, teknologi informasi ini peluangnya terkait dengan pengembangan IT. Peluang ini terkait dengan penggunaan internet, intranet, extranet maupun web sebagai infrastruktur dari teknologi informasi yang utama. Yang kedua, difusi teknologi web ke karyawannya menjadi internetwork maupun dengan pelanggan maupun juga dengan pemasok. Nah, sehingga hubungan antara pemasok dengan juga perusahaan akan semakin mudah dengan adanya internet tadi. Nah, yang ketiga, komputasi jaringan global, kerjasama dan keputusan sistem pendukung. Jadi, dengan adanya teknologi informasi ini memungkinkan perusahaan memiliki peluang untuk memiliki jaringan yang lebih besar lagi dengan secara global maupun taraf internasional.
Nah, setelah tadi ada beberapa tantangan di bisnis perusahaan, kemudian ada juga peluang bagaimana teknologi informasi ini bisa memasuki perusahaan. Nah, yang ketiga ini ada nilai pelanggan dan nilai bisnis. Ini terkait dengan bisnis maupun tujuan dari teknologi informasi itu sendiri. Nah, apa sih yang bisa dibahas dalam hal ini? Yang pertama itu berikan pelanggan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka menginginkannya, misalnya di biaya terendah atau bagaimana desainnya dan lain-lain. Nah, yang kedua ini koordinasi manufaktur dan bisnis proses dengan pemasok maupun pelanggannya. Yang ketiga, kemitraan saluran pemasaran dengan pemasok dan juga distributor. Jadi, dengan adanya IT ini, tujuan IT ini bisa mempermudah komunikasi antara si perusahaan, kemitraan saluran pemasaran maupun antara si pemasok dan juga distributor terhadap perusahaan. Baik teman-teman, selanjutnya ada tantangan manajerial dalam teknologi informasi. Yang pertama, success and failure with IT. Di mana sekarang ini kita tidak harus melihat keberhasilan sistem informasi dari efisiensi dalam hal meminimalkan biaya, waktu, dan penggunaan sumber informasi. Akan tetapi dengan adanya IT ini, keberhasilan juga harus diukur dengan efektivitas teknologi informasi dalam mendukung strategi bisnis organisasinya. Jadi penting juga untuk disadari, walaupun sebuah perusahaan bisa sukses dengan adanya IT, penting juga untuk dikonsiderasi bagaimana bahwa teknologi informasi ini dapat menjadi salah urus, dalam artian salah diterapkan sedemikian rupa sehingga muncul masalah kinerja terkait sistem informasi ini dan juga bisa menyebabkan kegagalan dalam teknologi dan bisnis. Nah, yang kedua itu ada developing IS solution atau pengembangan sistem informasi dan teknologi. Mengembangkan solusi sistem informasi yang sukses untuk masalah bisnis adalah hal yang utama, serta juga tantangan bagi manajer bisnis dan profesional saat ini. Sebagai seorang profesional bisnis, kita akan bertanggung jawab untuk mengusulkan atau mengembangkan penggunaan teknologi informasi yang baru atau lebih baik untuk perusahaan kita. Nah, sebagai manajer, kita akan dapat sering mengelola upaya pengembangan spesialis sistem informasi dan bisnis lainnya hingga penggunaan akhirnya. Nah, yang ketiga ini challenge of ethic IT. Yang ketiga ini terkait dengan tantangan dan etika terkait teknologi informasi. Sebagai calon manajer ini, profesional bisnis, kita juga ataupun pekerja lainnya, kita akan ditantang oleh tanggung jawab etis yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi informasi. Misalnya nih, penggunaan teknologi informasi apa sih yang mungkin dianggap tidak pantas, tidak bertanggung jawab, atau bahkan berbahaya bagi orang lain maupun masyarakat. Terus apa sih teknologi informasi yang tepat untuk diterapkan di perusahaan tersebut? Nah, pengguna bisnis internet dan sumber daya IT organisasi. Apa yang perlu digunakan untuk menjadi penggunaan akhir teknologi informasi? Dan bagaimana tanggung jawab yang kita emban apabila kita menerapkan teknologi informasi tersebut? Misalnya juga bisa kita bagaimana strategi kita untuk mencegah perusahaan terhindar dari kejahatan komputer dan risiko lainnya dari teknologi informasi ini. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul nantinya serta tantangan yang muncul dengan adanya teknologi informasi ini dalam pengembangan suatu perusahaan. Yang keempat ini challenge of IT careers. Seperti yang kita ketahui, dengan perkembangan teknologi ini banyak sekali pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh manusia digantikan oleh robot. Nah, baik teknologi informasi maupun berbagai sistem informasi yang didukung memiliki menciptakan peluang karir yang menarik dan juga menantang bagi jutaan orang nantinya. Nah, pada titik ini kita akan masih ragu-ragu nih, apa jalur karir yang baik untuk kita dan bagaimana peluang dalam karir tersebut. Nah, dengan mempelajari adanya teknologi informasi dan juga IT ini dapat membantu kita untuk memutuskan apakah kita ingin mengejar karir yang berhubungan dengan IT atau tidak. Nah, tantangan yang bisa kita lihat dengan adanya IT ini bisa kita analisis nih. Perkembangan dinamis dalam bisnis dan teknologi informasi ini menyebabkan terus-menerus perubahan persyaratan pekerjaan dalam sistem informasi yang akan memastikan bahwa jangka panjang prospek pekerjaan di bidang IT tetap positifkah atau tetap negatif atau malah kedepannya lebih memburuk. Jadi dengan adanya IT ini sebuah karir kita pun akan menjadi tantangan dengan adanya IT ini.
Terlepas dari tantangan-tantangan sebelumnya, ternyata ada juga beberapa fungsi dari sistem informasi ini atau the IS function. Keberhasilan manajemen sistem informasi dan teknologi menghadirkan tantangan bagi manajer bisnis dan profesional. Dengan demikian, sistem informasi ini mewakili sumber daya yang diakui perusahaan, sumber daya yang strategis. Sistem informasi ini juga berfungsi untuk peluang karir yang dinamis, bermanfaat dan menantang bagi jutaan orang. Komponen kunci dari sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan perusahaan bekerja dengan jaringan yang luas. Sumber informasi utama dan didukung yang diperlukan untuk mempromosikan keputusan yang efektif. Dan selanjutnya juga ada kontribusi penting untuk efisiensi operasi, produktivitas karyawan, dan moral serta layanan kepuasan pelanggan. Nah, yang terakhir sebagai area fungsional untuk operasional seperti misalnya fungsi akuntansi, fungsi keuangan, fungsi manajemen, dan maupun fungsi pemasaran serta sumber daya manusianya. Nah, teman-teman, terakhir pembahasan kita ini terkait tantangan ini adalah mengelola tantangan itu sendiri bagi perusahaan bisnis. Nah, siklus pengembangan sistem informasi secara tradisional adalah berdasarkan langkah-langkah pendekatan sistem approach sistem approach untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ada beberapa langkah dalam sistem approach ini. Yang pertama, penyelidikan sistem. Penyelidikan sistem. Langkah ini dimulai dengan proses perencanaan sistem informasi yang formal untuk membantu menyeleksi berbagai pilihan peluang yang ada. Secara khusus, hal ini berhubungan dengan biaya untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Langkah ini meliputi suatu analisis cost, benefit cost, atau sebagai bagian dari suatu studi kelayakan. Nah, langkah yang kedua ada analisa sistem. Langkah ini meliputi suatu rangkaian kegiatan analisa kebutuhan informasi bagi pemakai akhir, lingkungan organisasi, dan sistem yang sekarang digunakan untuk menentukan kebutuhan fungsional pada sistem yang baru. Proses pengembangan ini juga bisa dikatakan sebagai proses pengembangan sistem informasi. Nah, langkah yang ketiga itu ada desain sistem. Langkah ini dirancang spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, orang-orang, dan sumber daya data bagi sistem tersebut, dan juga menentukan ataupun merumuskan informasi yang diharapkan akan dihasilkan oleh sistem yang baru nanti. Nah, yang ketiga, implementasi sistem. Pada langkah ini, organisasi mengembangkan atau mengadakan perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem yang dirancang tersebut. Uji coba terhadap sistem pelatihan bagi orang-orang yang mengoperasikan dan juga menggunakan sistem adalah juga bagian dari langkah implementasi sistem ini. Nah, yang terakhir ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan ini, manajemen melakukan suatu proses peninjauan ulang atau review pasca terjadinya implementasi sistem tadi. Nah, untuk memonitor, mengevaluasi, dan juga melakukan modifikasi terhadap sistem yang baru tersebut jika memang adanya kesalahan dan perlu diperbaiki, ataupun jika terjadinya misalnya kerusakan dalam sistem informasi. Nah, di pemeliharaan sistem ini bisa direview kembali untuk menentukan apa sih yang dibutuhkan ketika pemeliharaan sistem ini. Nah, itu dia tadi hasil diskusi kami mengenai konsep dasar sistem informasi di bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.